Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan siapa saja yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib memberi fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dari ayat ini kita akan membahas beberapa orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang-orang yang musafir atau dalam menempuh perjalanan jauh. Yang kedua, orang yang sakit kronis atau sakit berat. Yang ketiga adalah orang tua yang telah renta dan mereka yang sudah pikun. Para pemirsa sekalian, adapun yang pertama adalah safar atau musafir. Dalam syariat, perjalanan ini disebut dengan safar, sedangkan orang yang melakukan perjalanan itu disebut dengan musafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali melakukan perjalanan di bulan Ramadan, dan beliau kadang berbuka dan kadang juga melanjutkan puasanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan keringanan atau membolehkan berbuka pada saat perjalanan jauh. Dan perlu diingat, perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh, bukan perjalanan yang dekat. Dan tentunya perjalanan ini adalah bukan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang musafir tidak boleh berniat untuk berbuka puasa hingga ia telah memulai safarnya atau perjalanannya. Dan orang yang melakukan musafir ini dianjurkan untuk tidak makan dan minum ketika sampai di tempat tujuan pada siang hari. Ini tujuannya untuk menghormati bulan suci Ramadan. Dulu saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu melakukan perjalanan untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Saat itu matahari sangat terik dan cuaca sangat panas. Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan saat itu. Mereka sangat kepanasan di dalam perjalanan. Rasulullah SAW akhirnya membuka atau membatalkan puasanya dengan minum air. Sebelum beliau minum, beliau mengacungkan air minumnya di depan para sahabat, sehingga para sahabat mengerti bahwa beliau akan membuka puasa. Lalu beliau pun minum, dan para sahabat pun mengikuti beliau untuk minum air membuka puasa karena terlalu panas. Namun sebagian dari para sahabat tidak membuka puasa, mereka tetap melanjutkan puasanya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak buka puasa pada hari ini, maka ia telah bermaksiat kepadaku. Rasulullah menjelaskan demikian. Maka
Karena hal itulah muncul aturan syariat dibolehkannya atau diberikan keringanan kepada orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh untuk membatalkan puasa. Pemirsa sekalian, yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Dalam hal ini, orang yang punya penyakit berat, yang mana ketika ia melaksanakan puasa, maka dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah. Adapun orang yang sakit diwajibkan untuk mengganti puasanya nanti ketika ia telah sembuh. Dan kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa karena sakit ini diwajibkan untuk membayar fidyah sebesar setengah sok atau kurang lebih 1 sampai 1,5 kilogram. Fidyah ini diberikan kepada orang miskin setiap hari dengan menggunakan makanan pokok yang diberikan setiap hari sejumlah hari yang ia tinggalkan karena sakit. Dan orang yang sakit ini dikategorikan boleh tidak berpuasa adalah orang yang punya penyakit berat. Dan yang mengatakan penyakit ini penyakit berat adalah dokter. Sehingga dalam hal ini orang yang hanya menderita penyakit pilek, batuk, dan pusing-pusing sedikit maka tidak termasuk orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Dan bagi mereka yang sakit ini, wajib mengganti puasanya di hari lain ketika mereka telah sembuh di luar bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang ketiga, orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan adalah orang tua yang sudah lemah dan yang pikun. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang sudah sangat lemah dan pikun tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Adapun mereka yang telah lemah dan telah pikun atau tidak mengingat apapun, mengganti puasa yang ia tinggalkan dengan membayarkan fidyah. Adapun fidyah yang dibayarkan adalah setengah sok atau kurang lebih 1 sampai setengah kilogram makanan pokok sesuai makanan yang ada di negerinya. Fidyah yang dikeluarkan ini adalah berupa makanan pokok, bukan uang. Dan fidyah yang dikeluarkan setiap hari bisa setiap kapan ia tidak melaksanakan puasa, atau bisa juga dikeluarkan ketika di luar bulan Ramadan, namun sesuai jumlah hari yang ia tinggalkan tidak berpuasa. Pemirsa sekalian yang berbahagia, demikianlah 3 golongan orang yang boleh tidak melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah di bulan puasa kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengisi waktu-waktu detik demi detik di bulan Ramadan ini, baik siang maupun malamnya, untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan dan memberi manfaat terhadap apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.